Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Power Breakfast pagi ini, narasumber kita adalah sosok yang sangat sibuk beberapa waktu belakangan ini terkait dengan keikutsertaan Indonesia di Olimpiade dan gelaran Peparnas ke-16 di Papua yang baru saja usai. Beliau adalah Ketua Nasional Paralympic Committee atau NPC Indonesia, Pak Seni Marbun. Nah, sebagai insan dunia olahraga tentu saja narsum kita termasuk orang yang gemar berolahraga. Nah, saya langsung sapa Pak Seni Marbun. Pak Seni Marbun, halo, selamat pagi Pak. Baik Mas, baik. Sehat ya Pak Seni? Sudah mulai beraktivitas Pak Seni pagi ini? Udah, pasti kita udah aktivitas dong. Pulang dari Papua langsung istirahat 1 hari, langsung jalan. Soalnya kan banyak kerjaannya. Oke, jadi tidak banyak waktu di rumah untuk ya barangkali rehat sejenak atau refresh sebentar begitu. Langsung melakukan banyak kegiatan lain, Pak Seni. Iya benar, langsung on lah. Wah, on fire ya Pak ya. Oke, Pak Seni, apa kebiasaan setiap pagi ya sebelum memulai aktivitas yang cukup padat? Iya, kebiasaan saya kalau bangun tidur langsung latihan ya. Iya. Stretching itu pemanasan atau yang level. Soalnya kan saya juga bekas angkat berat ya. Iya. Kalau nggak latihan, kayaknya rasanya nggak lengkap dan badan sakit semua. Setiap pagi atau mungkin sore juga dilakukan kebiasaan seperti itu? Pagi aja. Pagi saja. Soalnya kalau sore saya pulangnya jam 6, jam 7, jam 8 gitu. Dari kantor gitu. Iya. Oke, jadi pagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk olahraga pagi Pak Seni? 1 jam lah paling. 1 jam. 1 jam itu paling ya Pak Seni ya. Olahraganya angkat beban. Gimana? Olahraganya angkat beban. Iya, Pak. Ya pakai track gitu, terus pakai dempel. Nggak, beban saya nggak pakai sekarang. Barbel nggak pakai. Oh, oke. Apa menyesuaikan dengan apa? Kesibukan atau lebih usia? Iya. Jadi memang berat latihannya sekarang. Oke, jadi memang ada batasan usia untuk olahraga seperti itu ya Pak Seni ya? Iya, kalau bisa ya tiap hari olahraga lah. Saudara-saudara kita yang mendengarkan ini, olahraga itu membuat hidup itu bergairah. Iya. Oke, baik. Nah Pak Seni, selain olahraga pagi, kemudian apa sarapan yang biasa dihidangkan pagi hari, biasa disantap pagi hari sebelum aktivitas selanjutnya Pak Seni? Nah, saya biasa makan beras merah ya Mas ya. Beras merah? Ya, nasi beras merah ya? Ya, tahu tempe. Itu setiap pagi rutin Pak Seni? Rutin tiap pagi. Jadi tidak ngopi dong Pak Seni ya? Tidak, saya tidak ngopi. Sama roti juga. Kadang-kadang roti bakar. Kalau olahragawan memang beda sarapannya Pak Seni ya? Ya, kita harus tahu apa yang kita makan dulu, Mas. Bicara badan sehat atau enggak. Iya. Kelihatan sampai sekarang masih terlihat segar bugar Pak Seni ya? Terima kasih. Ya. Nah, mengatur waktu dengan keluarganya bagaimana Pak Seni di tengah rutinitas yang begitu padat Pak Seni? Enggak, keluarga saya sebenarnya anak saya udah besar-besar semua, jadi saya juga ada kesibukan sendiri ya sudah. Kita nanti jam-jam 8 jam 9 sudah hilang sendiri. Iya. Rumah kosong, ya tinggal yang nunggu aja rumah. Jadi aktivitasnya tidak terganggu ya Pak Seni ya, karena lebih fokus akhirnya Pak Seni ya. Iya, kita harus fokus Mas, hidup ini kalau nggak fokus bahaya. Iya. Nah, Pak Seni, beberapa waktu lalu kan Peparnas sudah selesai ya. Nah, apa nih yang bisa disampaikan kepada publik gelaran Peparnas kemarin ke-16 di Papua Pak Seni? Pak Seni, suaranya tidak terdengar Pak Seni. Suaranya tidak terdengar. Iya, bentar. Ya. Udah terdengar? Ya, sekarang sudah. Silakan Pak Seni. Iya, kemarin itu kita mengadakan Peparnas Tuhan, semuanya sukses ya, luar biasa. Ya. Kita dapatkan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, dan kita juga berterima kasih kepada Bapak Presiden karena di ujung ajang Peparnas Bapak Presiden yang bahkan hadir
dengan kesibukan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden sekali lagi. Luar biasa Presiden kita itu luar biasa. Ya. Nah, atlet Paralimpiade Indonesia kan sukses meraih emas Olimpiade Tokyo, Pak, beberapa waktu lalu ya. Dan ini mengakhiri puasa emas Olimpiade bagi kontingen Paralimpiade Indonesia setelah 41 tahun. Nah, ini di bawah kepemimpinannya Pak Seni nih. Nah, gimana nih cerita suksesnya seperti apa Pak Seni? Ini ya, kita memang fokus di olahraga itu karena memang sekarang ini kan kita sudah diterima masyarakat untuk berinteraksi berinteraksi untuk mengharumkan nama bangsa dan negara, dan kita dipercaya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan ini terima kasih banget kepada Bapak Menteri, karena Bapak Menteri saat ini luar biasa memberi kesempatan dan pelonggaran yang luar biasa kepada kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Selama ini kan kita masih dipatok-patok, tapi di bawah Menteri Zainuddin Amali ini kita sudah diberi kebebasan luar biasa. Lu TC, lu mau kemana, cari poin-poin di mana untuk mengejar poin Paralimpik. Akhirnya kita ya itu dari 9 ke Brasil, sekarang waktu di Jepang bisa 23. Itu luar biasa. Kita punya atlet di Paralimpik ini ada berapa banyak Pak Seni? Paralimpik kita siapkan ya nggak banyak sih Mas, ya Paralimpik itu kan susah ya. Dan kita sekarang ini lagi ngejar poin, nggak bisa kita sebutkan berapa, masih tentatif nih Mas. Masih tentatif, kisarannya berapa Pak Seni? Sama seperti yang kemarin. Kita siapkan 40 orang lah, 40. Tapi di 40 ini nggak mungkin bisa masuk semua. Ini kan masih kita kejar poin dulu. Oke, jadi 40 ini untuk berapa cabang olahraga Pak Seni? Ya paling 5 lah paling nggak. 5 ya? 5. Apa saja itu Pak Seni? Atletik, tenis meja, renang, angkat berat, sama bulu tangkis. Panahan tidak masuk Pak Seni? Oh belum ya. Oke, atlet tembak ini yang tengah fokus dikembangkan atau gimana nih Pak Seni? Ya sekarang ya kita kembangkan juga, panahan, nembak juga kita, cycling juga kita kembangkan, banyak yang boci juga kita kembangkan, siapa tahu bisa masuk. Kemarin kan di Peparnas Papua kita juga banyak mendapatkan atlet muda-muda dan luar biasa semua. Hebat. Jadi kita sudah grassroots kita sekarang kayaknya udah bergerak. Sudah mulai bergeliat ya Pak Seni ya? Iya, udah mulai bergeliat karena memang ya ini ranah pemerintah sekarang ini luar biasa ya maksudnya. Apa karena terinspirasi kemarin waktu perolehan di Tokyo kemarin, perolehan medali? Satu itu, yang kedua memang pemerintah lewat Mendagri sudah mengingatkan kepada Pak Seni, suaranya menghilang lagi Pak Seni. Pak Seni, suaranya tadi sempat menghilang. Ya. Nah, oke. Sekarang sudah terdengar lagi. Ya, tadi sampai di mana ya? Iya, tadi dukungan Kemendagri tadi seperti apa Pak Seni? Dukungan Kemendagri luar biasa ya. Mendagri mau sosialisasikan kalau NPC di daerah itu tolong dijamah lah paling enggak. Biar bergerak NPC di daerah. Dan sekarang kan nyatanya memang bergerak. Waktu kemarin di Papua kan atletnya itu cuma di jatah berapa tadinya, sekarang udah luar biasa. Jadi ini udah bergerak. Saya senang NPC sekarang di daerah udah bergerak, hebat, luar biasa itu. Oke, ini karena dukungan lintas kementerian juga ya Pak Seni ya? Ya tentunya, luar biasa. Ya. Pak Seni, apa yang membedakan sekarang ya pembinaan Paralimpik sekarang dengan yang lalu Pak Seni? Kalau Paralimpik yang lalu kita itu masih di bawah tekanan-tekanan. Tapi kalau sekarang kita memang sudah diberi kebebasan yang luar biasa oleh Pak Menteri untuk yang tahu masalah kita kan kita Mas, bukan orang lain yang tahu masalah kita. Betul. Itu dulu dikedepankan. Lah tekanan seperti apa Pak? Kalau dulu kan kita dibatasin kuotanya berapa, kita harus ikut kemana karena nggak punya dana. Kalau mengejar poin ke Paralimpik itu kan harus ikut single event ke mancanegara Mas. Iya. Itu yang mahal. Dan itu yang tidak terjadi waktu sebelumnya ya Pak Seni ya? Iya betul.
Sekarang dukungannya tidak terbatas atau memang ada batasan sebetulnya? Hanya lebih banyak sekarang daripada yang lalu, Pak Seni? Nah, sekarang ini udah luar biasa, Mas. Apalagi Perpres yang kemarin tuh udah ditandatangani Presiden ya, kesamaan hak dan lain-lain tuh sekarang ini udah terbuka banget. Tinggal kita bagaimana range kita mau kemana. Nah, Paralimpik sekarang apakah sudah banyak menciptakan rekor baru, Pak, di ajang olahraga, di cabang olahraga tertentu? Banyak. Ini kita dapat bibit luar biasa dari daerah-daerah ya. Karena saya bilang tadi itu grassroots kita itu udah hidup sekarang ini. Nggak tahu, makanya sekarang ini mungkin terinspirasi karena teman-teman kemarin pulang dari Tokyo itu seperti Latri, Suryo dan lain-lain itu kan mereka diapresiasi pemerintah luar biasa. Mereka juga mungkin sekarang ini terbuka wacananya. Di kecacatan itu bukan hanya cacat, tapi ada kekuatan yang luar biasa kalau biasa. Ya, itu yang sekali lagi memotivasi para atlet kita ya, Pak Seni ya, untuk lebih diakui di kancah internasional. Mereka sangat keras berjuangnya. Nah, Pak Seni, apa saja yang rekor yang berhasil dipecahkan dalam Paralimpik kemarin, Pak? Atletik juga pecah, berenang apalagi, angkat berat. Tapi ya sekarang ini ya itu kemarin kan ada hal yang sangat fundamental untuk Paralimpik, atlet Paralimpik. Bapak Jokowi waktu kita di istana menyatakan kalau kita akan dibangunkan training camp 5 hektar. Itu kalau terbangun, saya rasa kita nggak usah dahsyat sekali ya, Pak. Iya, dahsyat, dan kita nggak usah susah-susah lagi. Nyari-nyari lagi. Dari kecil bisa kita masukkan ke sana latihan seperti yang terjadi di negara-negara yang lain lah. Di Jepang juga seperti itu, di Thailand pun seperti itu, Mas. Di Thailand, Malaysia. Tapi kita bersyukur ya, karena baru saja kita mau melangkah, tapi kita sudah punya prestasi ya, Pak Seni. Artinya ada report yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kira-kira begitu, Pak Seni ya? Iya, betul, Mas. Nah, apakah ini juga menjadi katakanlah momentum untuk kebangkitan atlet Paralimpiade Indonesia, Pak Seni? Ya, itu kan udah bangkit, Mas. Udah bergerak dan luar biasa. Cuma saya inginkan lagi sebetulnya ya, di event ini saya juga ingatkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini yang mempunyai anak cacat, jangan disembunyikan lah. Keluarkan aja. Orang kecacatan tuh bukan suatu dosa atau aib. Kecacatan itu adalah karunia dari Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, maksudnya kita ya setiap orang itu kan membawa kalau saya kan kebetulan Kristen ya. Setiap orang itu membawa salibnya sendiri-sendiri. Jadi kalau salib itu kita nggak tahu berkahnya salib itu apa, ya kita akan terpuruk. Cacat bukan sebuah bukan sebuah aib. Anak-anak ini juga bisa berprestasi, Pak Seni ya. Kalau memang ditangani secara tepat ya, Pak Seni ya. Iya, betul. Ini bisa jadi inspirasi. Pak Seni, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjut, Pak Seni ya. Setelah ini kita juga buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Nah, siaran ini juga disiarkan melalui media sosial Radio El Sinta, ada Instagram, Facebook, dan juga di YouTube. Silakan, Anda bisa komentar di kolom tersebut. Power Breakfast. Cari di lemari. Gak ada. Cari di dalam guci. Gak ada. Coba di bawah bantal. Gimana ngambilnya? Kita keluar dulu, ayo. Susah banget mau nyolong duit ya. Iya, disimpan di mana ya? Di bank kali. Hah? Di bank? Iya. Waduh, pensiun dong kita. Menyimpan uang di rumah beresiko besar. Lebih baik menabung di bank karena ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS menjamin setiap simpanan di bank hingga 2 miliar rupiah dengan syarat 3T. Tercatat dalam pembukuan bank,
Tingkat bunga tidak melebihi yang ditentukan LPS dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti kredit macet. LPS ada agar semua nasabah aman, tenang, dan punya kepastian. Bos, kita dipanggil tuh. Dipanggil. Kabur. Berita Kesehatan. Berita Kesehatan sore ini akan membahas tentang gangguan prostat. Prostat merupakan kelenjar saluran kemih yang terdapat pada setiap kaum pria. Kelenjar prostat membesar mengakibatkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Harus mengedan setiap buang air kecil. 2. Pancaran air kemih melemah sampai menetes. Loh, gejalanya kok persis sama dengan berita yang saya alami ya? 3. Rasa ingin buang air kecil terus-menerus. 4. Sering buang air kecil pada malam hari. Gimana ya untuk melancarkan buang air kecil akibat gangguan kelenjar prostat? Minum Prostakur. Oh, Prostakur. Prostakur mengandung bahan aktif yang terbuat dari ekstrak Serenoa repens. Prostakur membantu melancarkan buang air kecil karena gangguan prostat. Prostakur. Baca cara pemakaian. Power Breakfast. Pendengar, sekarang kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 081 1806543. Kami masih lanjutkan Power Breakfast bersama Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia, Pak Seni Marbun. Pak Seni, kita lanjut Pak Seni. Baik, nah Pak Seni, apa yang sekarang tengah dipersiapkan untuk agenda ke depan Pak Seni? Agenda yang paling dekat ini kan kemarin saya meminta kepada Presiden karena ya Vietnam tidak jadi menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ya. Kita minta kalau bisa terselenggara di Indonesia untuk atlet-atlet yang lain tuh biar bisa berinteraksi, karena kemarin kan break dari Filipina break, di Vietnam juga break, 2 periode mereka break. Nah, saya akhirnya memberanikan diri memohon kepada Presiden untuk kalau bisa Vietnam terselenggara di Indonesia. Itu kalau bisa terselenggara di Indonesia ya kompensasi bergerak olahragawan Paralimpik Indonesia akan semakin senang gitu. Dan kita bisalah menjanjikan itu, tinggal izin Tuhan kita pasti juara umum. Oh. Hitung-hitungannya kita bisa juara umum ya Pak? Iya, di atas kertas kita juara umum. Ini tinggal izin Tuhan aja. Izin Tuhan dan izin Presiden begitu ya? Iya. Tapi kalau Presiden udah ACC kok. Presiden udah ACC. Udah ACC. Oke, tinggal lobby saja ya Pak ya, memastikan agar ajangnya bisa digelar di Indonesia karena Vietnam tengah diamuk COVID ya Pak Seni ya? Iya betul. Ya. Dan ini satu lagi bukan cuma itu, di Indonesia kan sekarang kena ban ya di Lada itu ya. Itu juga jadi kendala, tapi kemarin saya udah ketemu sama direktur Ladinya, beliau berjanji tahun depan pasti selesai. Kalau itu selesai, saya rasa nggak ada kendala lagi. Harusnya memang tahun depan atau sebetulnya ini sudah agak mundur Pak karena pandemi? Iya, ini mundur karena pandemi itu tadi, mundur semuanya. Oke. Nah Pak Seni, ada beberapa tadi ada harapan baru ya ketika atlet-atlet disabilitas ini sudah mulai bergeliat di daerah-daerah. Ini kan persoalan pembinaan, ini kan penting Pak di daerah-daerah Pak. Nah ini bagaimana dilakukan Pak Seni? Ya di daerah kemarin sosialisasinya lumayan ya. Kemarin Peparnas itu semua tersosialisasi ke daerah-daerah yang terpencil juga, dan atlet daerah yang biasanya nggak datang kemarin juga udah hadir semua. Oleh karena itu ya kita akan akan turunlah ke daerah-daerah sampai di mana sih fasilitas pemerintah daerah memberikan fasilitas kepada teman-teman NPC di daerah. Itu yang paling penting, memang kita harus lakukan itu rutin Mas. Iya. Nah Pak Seni, harapan Anda tadi terkait dengan masyarakat yang memiliki anak disabilitas misalnya, tidak perlu malu, mereka harus ditunjukkan atau dibina ya, untuk pembinaan atlet ya Pak Seni.
Apakah ini yang selama ini juga menjadi kendala dalam mencari bibit-bibit muda atlet di beberapa cabang olahraganya, Pak Seni? Iya, banyak seperti itu, Mas. Jadi saya juga heran kenapa bangsa Indonesia seperti itu ya. Harusnya kan kita itu bangga dengan keberadaan pemerintah kita saat ini, dan yang kemarin-kemarin juga udah mulai terbuka sih. Wacana untuk mengangkat harkat martabat masyarakat difabel itu ke atas udah mulai terangkat. Banyak teman-teman atlet yang sekarang jadi PNS, banyak yang dapat reward dari pemerintah, dan penghargaan dari pemerintah daerah juga sudah banyak diterima oleh teman-teman selama mereka masih berprestasi gitu. Nah, stigma ini kan yang masih menjadi kendala ya Pak, karena tidak semua masyarakat dengan kondisi itu bisa menerima keadaan tersebut, Pak Seni. Iya, makanya saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak difabel, jangan disembunyikan, keluarkan aja. Siapa tahu kelak nanti suatu saat bisa mengibarkan bendera merah putih, bisa berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang paling penting kan itu, karena kebetulan walaupun kita cacat, kita itu lahir di Indonesia, itu tidak bisa dipungkiri, dan kita punya KTP Indonesia. Oleh karena itu ya, mari kita sama-sama berbakti untuk Indonesia yang kita cintai ini dengan segala kemampuan kita. Iya, apalagi ketika pemerintah sudah membuka diri, sudah siap mensupport all out ya Pak Seni. Iya. Betul, pemerintah sekarang tuh luar biasa ya. Kalau bukan presidennya, bukan Pak Jokowi, kayaknya nggak seperti ini deh. Karena hanya Jokowi yang berani mengangkat harkat martabat masyarakat difabel sama dengan non-difabel. Itu harus diakuin itu. Nah, rencana untuk pusat pelatihan di mana Pak rencananya Pak? Di Surakarta. Di Surakarta ya. Ini yang 5 hektar direncanakan ya Pak Seni ya? Iya Mas, betul. Oke. Kapan akan mulai dibangun Pak Seni? Yang saya dengar sih kabar dari pemerintah, tahun depan sudah mulai dikerjakan. Tahun depan sudah mulai dikerjakan, target berapa tahun Pak Seni? 2 tahun lah. 2 tahun berarti 2024 sudah bisa digunakan ya Pak Seni ya? Itu udah pas Olimpiade itu. Olimpiade. Nah ini menarik nih Pak Seni. di Perancis ya Pak Seni ya? Ya. Pak Seni ya? Nah itu jadi sekarang sudah mulai persiapannya juga dong Pak Seni? Oh iya, kita sekarang udah TCO Mas, diperintahkan Pak Zainuddin Amali, Menteri. Itu makanya luar biasanya Pak Zainuddin itu seperti itu, dia mengerti olahraga. Jadi olahraga itu kalau break sebentar aja akan rentan gitu. Jadi akan kembali ke nol lagi kemampuan atletnya. Jadi kalau break dia untuk recovery-nya butuh waktu yang lama ya Pak Seni? Butuh lama, iya butuh waktu yang lama dan gampang cedera. Oke. Jadi selama tidak ada event olahraga, apa yang dilakukan para atlet ini Pak Seni? Nah, sekarang mereka masih waktu dari kemarin pulang dari mana itu, dari Papua. Irian, Papua. Mereka sekarang sedang pulang ke kampung masing-masing. Tapi sudah banyak yang masuk juga. Udah mulai TC lah, udah mulai latihan kecil-kecil. Mereka dikumpulkan di Jakarta atau di kota-kota provinsi, Pak? Kita dikumpulkan di Solo aja, Mas. Di Solo? Di Solo. Semuanya memang di sana sekarang ya? Iya. Lalu TC kita di Surakarta. Karena fasilitas dan lain-lain itu kan terjaminnya di Surakarta. Aksesibilitas dan nggak terlalu macet lah di Surakarta. Jadi salah satu pertimbangannya itu ya Pak Seni ya? Iya, betul Mas. Di kota-kota besar kendalanya transportasi, macet dan lain-lain. Sekarang ini di Surakarta itu masyarakat Surakarta itu melihat orang cacat biasa aja Mas, nggak dilihat gitu. Kalau kita ke Jakarta kan mungkin lewat orang cacat di satu mall itu masih jadi pemandangan luar biasa gitu. Tapi kalau di Surakarta sudah nggak, udah biasa aja gitu loh, interaksi masyarakat difabel dan non difabel. Ini yang membuat mereka para atlet difabel ini merasa nyaman ya, secara psikologis juga merasa lebih safe di sana ya Pak Seni. Memang lebih safe di sini di Surakarta. Bagaimanapun juga itu harus kita akuin, karena di Surakarta juga kita umpamanya laki-laki interaksi sama perempuan yang non difabel juga udah biasa aja, dan banyak teman-teman yang sudah
anak beranak di sini, Mas. Oh, oke. Pak Seni termasuk sekarang masih di Surakarta? Di Surakarta, Mas, di Surakarta. Sarapan serabi Solo dong, Pak ya? Serabi Solo, iya. Oke, Pak Seni kita jeda lagi Pak Seni ya, nanti kita lanjut ya. Baik. Baik pendengar, kami akan sampaikan news update dari redaksi dan tentu nanti kami masih buka line telepon untuk Anda di 0215869000. Tentu beberapa pertanyaan yang sudah Anda sampaikan melalui WhatsApp juga nanti akan kami sampaikan ke Pak Seni Marbun. Power Breakfast. Elshinta Update. Meski telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, PT Bio Farma masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan terkait stok dan waktu pendistribusian vaksin Sinovac untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Herianto mengatakan, data awal dari Kementerian Kesehatan, kebutuhan vaksin untuk anak berkisar 60 juta dosis vaksin yang rencananya baru akan dimulai penyuntikannya di awal tahun 2022. Kemarin sudah disampaikan oleh Badan POM bahwa sudah diizinkan 6-11. Kemudian nanti Kementerian Kesehatan juga akan menyiapkan ya roadmap target penyuntikan kan ada di Kementerian Kesehatan ya. Tentunya termasuk juga kapan usia 6-11 tahun ini akan dilakukan vaksinasi. Yang kami dapat sih dari Kementerian Kesehatan awal tahun 2022 ya. Tentunya kan nanti pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan menghitung dulu jumlah kebutuhannya. Nanti dari hasil perhitungan itu misalnya ada kebutuhan untuk anak harus kita hitung 6-11 tahun ini ada 25 juta atau berapa 30 juta target ya. Berarti kalau dengan dosis dikali 2 ada sekitar 60. Tapi ini tergantung dari nanti perhitungan dari data Kementerian Kesehatan. Bio Farma prinsipnya siap kalau memang ditugaskan nanti untuk menyediakan tambahan kebutuhan tersebut, tentu kami akan siapkan dan melakukan pembicaraan atau negosiasi dengan Sinovac untuk tambahan vaksin yang diperlukan. Sama halnya dengan vaksin bagi anak, menurut Bambang Herianto, PT Bio Farma akan menyetok vaksin booster bagi masyarakat umum sesuai kebutuhan demi menghindari terjadinya overstock vaksin. Seperti diketahui, BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Penerbitan izin merujuk pada hasil penilaian keamanan dan kekebalan yang ditimbulkan terhadap COVID-19. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Power Breakfast. Pendengar, terima kasih masih bersama kami Power Breakfast bersama Ketua Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia Pak Seni Marbun. Pak Seni, saya sampaikan beberapa pertanyaan pendengar yang sudah masuk Pak Seni ya. Oke, diantaranya dari Pak Hendra di Jakarta. Pak Seni sehat selalu ya, saya doakan para atlet kita sukses di Paralimpik Paris 2024 mendatang Pak. Ada berapa cabur sih Pak yang setengah disiapkan sekarang? Ini pertanyaan Pak Hendra di Jakarta. Kemudian Pak Lukman di Tebet. Pak Seni, pembinaan usia dini bagaimana dilakukan terhadap atlet-atlet pada cabang olahraga unggulan Pak Seni? Iya, bagus banget pertanyaannya. Ada 7 cabur Mas yang kita siapkan untuk Paralimpik Paris ya. Paris ya. Iya, ada 7 cabur. Tadi saya sebutkan satu persatu 7 cabur itu ya kita coba maksimalkan untuk kita bisa meraih. Tapi saya yakin bisa lah. Bisa. Kemarin kita dapat 2 emas, paling enggak kita pertahankan 2 emas lah. Jangan terlalu tinggi-tinggi karena ini kalau janji tinggi-tinggi nanti nggak dapat apa-apa saya malu. Ya, targetnya 2, tetapi syukur-syukur bisa lebih, kan begitu ya Pak Seni ya? Ya, biasanya seperti itu. Tapi ya kita saya nggak suka mendahului Tuhan sih, karena ya Tuhan yang menentukan semuanya. Ya. Kalau usia dini, saya seperti saya sebutkan tadi, usia dini sekarang kan kita sudah punya KKO di Solo ya. Jadi ya. KKO ini apa Pak Seni? Pembinaan usia dini seperti pusat pelatihan untuk usia dini ya. Pusat pelatihan untuk usia dini.
Itu di Surakarta sudah ada. Kemarin saya minta sama Presiden juga langsung di ACC ya. Umpamanya KKU ini ada di seluruh provinsi, saya rasa lebih bagus lagi. Tapi yang paling penting itu nanti kita berdiri dulu tuh buat training center buat kita itu. Itu baru semuanya bisa. Wah, gampang banget lah. Iya. Saya lihat. Tapi Pak Seni, kalau semuanya dipusatkan di Surakarta misalnya, bagaimana dengan yang di daerah-daerah lain, Pak Seni? Itu makanya kalau umpamanya pembinaan daerah lain tuh udah didahulukan di daerah, kita tinggal ngambil aja kan tinggal kita lihat aja postur tubuhnya pasnya buat apa, terus limitnya berapa, usianya berapa, kemauan berolahraganya seperti apa, mentalnya seperti apa, kita angkat. Langsung kita bawa ke Solo untuk kita asah menjadi manusia-manusia hebat. Nah, dari 7 cabur yang diikut sertakan nanti ya Pak Seni ya, apakah diantaranya yang kemarin berhasil memecahkan rekor, baik di tingkat ASEAN ataupun di Asia misalnya? Iya, tapi pemecahan rekor tuh belum tentu harus langsung kita angkat ke Solo, Mas ya. Karena dapat emas pun, ada yang dapat emas di mana tuh, di Papua kemarin tuh, belum tentu kita langsung kita panggil. Apa pertimbangannya, Pak? Iya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu kemampuannya, terus usianya, terus limit waktunya berapa. Udah itu ya baru kita pertimbangkan. Kalau perlu kita adu sama yang sekarang ada yang di pelatnas. Oh, limit waktu maksudnya dari usia ya, sisi usia ya Pak Seni? Iya. Umpamanya lari, umpamanya usianya 15, sekarang limitnya berapa? Itu kan ada toleransi Mas. Ada perhitungan dinamikanya. Ya, dihitung sampai nanti pada pelaksanaan Paralimpik nanti ya, 2024 usia atlet ini berapa tahun? Kira-kira begitu ya Pak Seni? Iya, makanya pembinaan panjang itu harus kita hitung juga. Butuh waktu berapa lama sih Pak Seni untuk pembinaan atlet yang disiapkan untuk event-event internasional ini? Wah, lama Mas. Kita harus mencetak atlet itu kan bukan seperti membalik telapak tangan ya. Mencetak atlet itu butuh kesabaran, ketelatenan, dan kita memang ya atlet juga kadang-kadang bosan untuk latihan terus tanpa ada tanpa ada tryout itu. Yang membantu atlet biar nggak bosan ya tryout itu Mas. Dan sekalian mengumpulkan poin untuk Paralimpik selanjutnya. Gitu. Ya. Poin seperti apa nih Pak Seni? Ya, kita masuk ke Paralimpik itu kan nggak segampang terus kita mendaftarkan diri bisa masuk gitu, nggak. Jadi kita ada poin-poin tertentu yang harus dihitung agar kita bisa diterima masuk ke Paralimpik. Nah, ini termasuk berlaku juga untuk pemula ya di usia dini ya Pak Seni, atau berbeda? Iya. Ya sama aja. Nanti semuanya yang ada prestasinya bagus akan kita berangkatkan ke ke single event. Semuanya akan kita berangkatkan sesuai dengan schedule single event ada di mana, umpamanya atletik ada di mana, angkat berat ada di mana, terus angkat bulu tangkis ada di mana, tes medan ada di mana, kita berangkatkan semua Mas. Ya, pertanyaan dari Pak Rusdianto, dari 7 cabang olahraga, apakah ini cabang olahraga unggulan semua Pak Seni? Ya, ini unggulan semua. Kalau nggak unggulan kita nggak mungkin berani masuk. Unggulan semua. Kemarin kan ya walaupun atletik itu di Indonesia masih kabur ya prestasinya, tapi di NPC kita bisa dapat perunggu gitu loh. Atletik ya. Masih atletik itu kan banyak yang bilang kalau kita itu kalah postur dan lain-lain ya. Tapi nyatanya kita bisa gitu loh mendapat perunggu walaupun hanya perunggu. Nah, ini soal postur ini Pak Seni, apakah postur tubuh juga menjadi salah satu faktor yang kerap dominan ya untuk menentukan seseorang ini sanggup atau tidak Pak Seni? Ya, kita kan olahragawan ya Mas ya, apalagi pelatih-pelatihnya nanti bisa melihat kalau angkat berat itu harus bagaimana posturnya, kalau atletik harus bagaimana, panjang tangan, panjang kaki, kalau renang itu bagaimana. Itu kita harus lihat juga Mas semuanya. Jadi pembinaan ke depan tuh nggak sia-sia gitu loh Mas. Sekarang udah mulai kita hitung seperti itu. Mulai usia berapa Pak sudah mulai dihitung ini yang bisa dipersiapkan untuk atlet
ini yang tidak misalnya? Maksudnya yang masuk di cabang olahraga yang akan dipertandingkan misalnya? Dari mulai umur 12 tahun kalau bisa. Oh, oke. 12 tahun. 12 kita masukkan ke KKO sekalian sekolah kan ya. Seperti di mana itu di Jakarta itu ada kan? SKO. Sekolah khusus olahraga ya? SKO. Yang seperti di Ragunan dulu, Mas. Iya, betul. Jadi mereka pembinaan, gembleng fisiknya juga di sana juga ada sekolah formalnya, kira-kira begitu ya Pak Seni ya? Iya, benar Mas. Tapi kalau saya sebetulnya sih lebih baik kalau udah memang benar-benar dia untuk olahraga, sekolah itu tinggalkan. Begitu ya Pak Seni? Iya. Mereka yang lebih fokus ya. Ya plus minusnya ada ya Pak Seni, tetapi berdasarkan pengalaman Pak Seni kemarin yang di Tokyo meraih emas itu, mereka sempat lebih fokus ke olahraga atau juga ke pendidikan formalnya juga Pak Seni? Enggak, mereka tinggalkan ya sekolah ya, tapi memang latihannya udah lama Mas 3 tahun mereka latihan untuk itu. Iya, 3 tahun. Untuk Paralimpik yang akan datang mereka dari segi usia masih bisa masuk Pak? Ya kita lihat kemampuannya, kalau ya mungkin ya masih Bunda Bandi lah. Mungkin kita lihat prestasinya ke depan. Kalau masih mampu ya kita coba ikutkan. Tapi yang lain yang pengganti mereka juga sekarang sudah ada. Sudah siap. Lebih muda usianya, lebih gesit, lebih cekatan gitu ya Pak Seni? Iya. Lebih. Jadi ini kompetitor yang bagus bagi seniornya jika memang ingin bertanding lagi ya Pak Seni, ingin masuk di pelatnas lagi ya Pak Seni ya? Nah itu makanya kalau di pelatnas, kalau di NPC itu ada degradasi Mas. Tetap kita lihat limitnya. Kalau pemain limitnya udah mentok, nggak bisa naik, nanti ada yang bisa melebihi limitnya dia, kita masukkan yang terbagus gitu. Pak Seni dalam membentuk tim yang ideal ya, untuk atlet kita yang ideal, apakah ada misalnya tekanan atau titipan misalnya? Nggak ada Mas. Nggak ada ya? Nggak ada Mas, kita pure olahraga. Siapa yang mau nitip-nitip? Tidak ada yang berupaya untuk mempengaruhi. Ini titip ini aja, ini begitu. Nggak ada ya Pak? Nggak. Saya nggak suka seperti itu Mas. Dan saya juga selalu menanamkan kepada teman-teman olahragawan, jangan di kampung pun, jangan di mana-mana, jangan suka dikasihanin, dan kita jangan selalu minta dikasihanin, didulukan karena kita cacat, jangan seperti itu. Kita harus mau menerima semua kenyataan ini dengan real. Dunia itu ya seperti ini. Kalau memang dia nomor 1, dulukan dia. Jangan karena kita cacat, gue cacat duluin dong. Jangan seperti itu, malu-maluin. Iya, kita tahu bahwa sekarang kan masuk ke tim atlet Paralimpik misalnya, ini kan sesuatu yang katakanlah bergengsi Pak, karena tidak seperti dulu lagi, kira-kira begitu ya, dukungan pemerintah, penghargaan pemerintah luar biasa. Seperti yang kemarin peraih medali di Olimpiade Tokyo misalnya, Paralimpik Tokyo kan Pak Seni ya. Jadi ini sekali lagi menjadi inspirasi banyak orang, ya anak-anaknya ingin berprestasi. Nah ketika itu terjadi kan, misalnya ada yang mencoba, Pak tolong dibina anak saya dan lain sebagainya, dipersiapkan, atau misal masuk ke tim supaya bisa menjadi prioritas misalnya. Nah upaya-upaya kayak gitu ada Pak? Lobby nggak ada Mas. Nggak ada lobby seperti itu, nggak ada. Ya kalau anaknya memang mampu bersaing dengan yang lain ya why not gitu. Welcome aja. Oke. Nah itu yang perlu diketahui masyarakat. Jadi ini kan memberikan kesempatan yang sama Pak Seni. Sekali lagi ini penegasan, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat difabel, ya benar. Nah, sekali lagi Pak Seni, kalau terkait dengan persiapan usia dini, apa sih yang perlu diperhatikan para orang tua untuk mengetahui bakat anaknya yang difabel itu, Pak Seni? Orang tua sebetulnya hanya yang saya inginkan, orang tua itu mengikuti kemauan anaknya aja sebetulnya sih. Umpamanya anaknya mau olahraga apa? Umpamanya renang, ikutin aja kemauan itu. Nanti satu saat kan dia akan muncul. Nah, yang menentukan dia bisa bisa masuk ke pelatnas apa enggak ya nanti tinggal
nanti kalau umpamanya diseleksi dia limitnya bagus apa enggak, itu aja. Dan kita lihat kemampuannya sampai di mana, tinggi badannya berapa, tangannya seperti apa, dan kecacatannya apa. Itu yang kita lihat, Mas. Karena sekarang ini kan semua harus terukur. Apa yang dikeluhkan mereka, Pak, di daerah-daerah? Apakah karena kurangnya fasilitas, mungkin juga stigma tadi ya, sehingga kurang bisa berkreasi dalam menggali potensi dirinya, Pak? Ya, sebetulnya di daerah juga yang saya lihat sih, yang saya rasakan di daerah itu, sekarang umpamanya ada atlet renang, dia mau ikut renang gitu di satu klub, tempatnya itu jauh dari klubnya, itu kendala juga. Nah, sekarang yang hebat-hebat renangnya kan memang yang biasa main di air, Mas. Yang biasa main di di laut, dan kebetulan rumahnya di laut. Seperti Papua kan banyak banget yang jago-jago renang karena memang rumahnya di atas laut. Di Palembang juga seperti itu. Itu harus kita akuin. Mobilitas kita itu kan nggak seperti orang-orang yang normal ya. Apalagi yang pakai kursi roda, nggak mungkin bisa menjangkau kolam renang dengan kursi roda dan kalau tidak dibantu orang. Jadi banyak hambatan sebetulnya, makanya saya mengharapkan pemerintah daerah, gubernurnya itu ikut campur lah di situ, agar gubernurnya juga masuk surga gitu, Mas. Ya, betul. Baik, Pak Seni, kita masih ada satu sesi terakhir, Pak Seni ya. Kita jeda sejenak ya, nanti kita lanjut. Nanti saya juga bacakan kembali beberapa pertanyaan pendengar yang sudah disampaikan melalui WhatsApp. Power Breakfast. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Dipersembahkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Diinformasikan kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk kendaraan roda 4 pengguna jalan tol Cikampek Palimanan. Di daerah Majalengka, khususnya di KM 152 arah Jakarta Cirebon, maupun sebaliknya, mohon maaf akan ada pekerjaan pengangkatan erection steel box girder yang dapat mengganggu kenyamanan perjalanan Anda. Mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 17 WIB. Proyek PP Junction Dawuan bekerja sama dengan Astra Toll Road dan juga Polantas.
Diinformasikan kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk kendaraan roda 4 pengguna jalan tol Cikampek Palimanan. Di daerah Majalengka, khususnya di KM 152 arah Jakarta Cirebon, maupun sebaliknya, mohon maaf akan ada pekerjaan pengangkatan erection steel box girder yang dapat mengganggu kenyamanan perjalanan Anda. Mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 17 WIB, proyek PP Junction Dawuan bekerja sama dengan Astra Toll Road dan juga Polantas. Prestasi kerja Anda sangat luar biasa. Terima kasih, Pak. Dia juga kuliah loh, Pak. Kuliah sambil kerja? Kok bisa sih? Kan ada UT. UT? Universitas terbuka, Pak. Satu-satunya universitas negeri yang memakai sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh dengan cara belajar mandiri. Jadi bisa belajar di mana saja, kapan saja, tanpa ganggu waktu kerja. UT ada di mana sih? UT ada di mana-mana. Kantor layanannya ada di 39 kota di seluruh Indonesia. Wah, mahasiswanya ada di seluruh Indonesia dong ya? Iya, bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi juga ada di luar negeri loh. Informasi lengkap ada di www.ut.ac.id. Mudah dan biayanya terjangkau lagi. Tinggal klik dan daftar deh. www.ut.ac.id ya? Universitas Terbuka, making higher education open to all. Power Breakfast. Power Breakfast masih bersama Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPC Indonesia, Pak Seni Marbun. Pak Seni, saya sampaikan beberapa pertanyaan pendengar Pak Seni, diantaranya dari Bu Yova di Cijantung, Jakarta Timur. Pak Seni, saya ikut menyimak penjelasan Bapak, terima kasih. Ini angin segar dan harapan bagi anak-anak Indonesia difabel yang ingin berprestasi. Saran Pak, agar Bapak bisa mendorong seluruh kepala daerah untuk menyediakan infrastruktur olahraga bagi anak-anak difabel ini agar bisa berprestasi. Kemudian Pak Setio di Semarang, sukses terus Pak Seni, semoga ke depan makin banyak cabur yang bisa diikutsertakan dalam event internasional. Pak Seni silakan. Iya, buat Ibu, tadi Ibu siapa ya, Mas? Ibu Yova di Cijantung. Ibu Yova itu bagus banget ini. Sarannya infrastruktur ya makanya saya sebutkan tadi, kita sangat mengharapkan semua gubernur di Indonesia ini kan hanya gubernur yang bisa berkata A, B, C, D di daerahnya masing-masing kan, karena dia mempunyai kuasa yang di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan seluruh gubernur di Indonesia ini menjama tangan NPC daerah lah, biar NPC daerah pun bergeliat hidup dan semua masyarakat difabel bisa terakomolasi di sana untuk meraih prestasi yang luar biasa dan bisa kita gunakan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Untuk menjadi pahlawan kan bukan harus berperang, Mas. Dengan menjadi juara di olahraga-olahraga lain juga itu sudah pahlawan. Jadi saya selalu menanamkan satu semangat yang kepada teman-teman, walaupun kamu cacat, kamu harus bisa menghitung apa sekarang yang sudah kamu berikan fundamental buat bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Jangan lihat-lihat kecatatanmu lagi lah. Dan saya selalu mengatakan jangan pernah hitung yang hilang dari tubuhmu, tapi hitung yang masih tersisa. Seperti itu ya. Untuk Ibu Nova, saya terima kasih. Ini saran yang sangat baik. Ya. Yang tadi yang kedua apa, Mas? Pak Setio di Semarang, sukses terus Pak. Semoga makin banyak cabur yang bisa disertakan dalam event internasional ke depannya. Iya, terima kasih Bapak doanya, terima kasih. Kami selalu mengharapkan seluruh doa dari masyarakat, karena yang menentukan semuanya kan Tuhan ya, bukan kita. Bukan karena hebat saya, hebat siapa-siapa, tapi Tuhan juga yang menentukan semuanya. Kita mengharapkan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar NPC ke depan semakin bisa ikut mengharumkan nama bangsa dan negara, jelas gitu. Bukan cuma cita-cita tapi nyata. Ya. Oke, Pak, mungkin banyak yang belum tahu juga apa sih NPC itu dan mengapa Pak Seni bisa terpilih menjadi ketuanya. Saya juga nggak tahu kenapa saya terpilih jadi ketuanya. NPC itu National Paralympic Committee.
NPC itu singkatan dari National Paralympic Committee. Kalau orang normal kan IOC ya. IOC. Kalau orang ya teman-teman kita yang non difabel. Kalau kita IPC. International Paralympic Committee. Kalau soal terpilihnya saya juga nggak ngerti karena saya kebetulan saya juga olahragawan sih Mas ya. Dulu saya juga olahragawan. Waktu terakhir saya berangkat ke Korea saya peringkat 7 ya. Cakram. Jadi mungkin karena itu juga teman-teman percaya sama saya dan nyatanya sekarang ini NPC luar biasa ya karena ya memang Tuhan juga sih yang menentukan itu semua. Bukan saya hebat, bukan saya jago dan bukan saya macam-macam. Saya itu nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada izin Tuhan nggak mungkin tercapai semua ini Mas. Seluruh daerah sudah ada Pak cabang NPC-nya? Sudah ada semua. Sudah ada. Jadi seluruh provinsi hanya di ibu kota provinsi atau di kabupaten kota juga ada Pak? Ada semuanya. Seperti di Surakarta ini kan ada sekitar di kabupaten kota itu ada sekitar 35. Oh, banyak sekali kabupaten kota. Banyak memang, makanya di 35 provinsi itu kan pasti banyak orang cacatnya itu Mas. Dan banyak orang cacatnya yang juga masih belum mengerti kecacatannya itu digunakan untuk apa, belum mengerti seperti itu. Nah, makanya selalu kita sosialisasi aktif ke daerah-daerah. Ya, sepertinya ini yang diperlukan sekarang ya Pak Seni ya, terus dilakukan sosialisasi keberadaan NPC di daerah, kemudian bagaimana masyarakat bisa berkontribusi misalnya Pak Seni, karena ini sangat membantu menopang NPC ke depan akan seperti apa dengan prestasi-prestasi yang disiapkan ya Pak Seni. Iya. Kita selalu visit ya ke daerah Mas ya, dan kita rajin visit ke daerah. Dan kita juga kadang-kadang kalau ke daerah itu ingin ketemu sama anggota dewan, kadang-kadang kita ingin ketemu sama sekdanya dulu deh, nggak usah gubernurnya. Tapi kadang-kadang kita nggak ada kesempatan untuk itu Mas. Ya kita maklum aja lah kalau mungkin beliau-beliau terlalu sibuk dengan urusan masing-masing apa. Nggak ada kesempatan atau mereka menganggap para atlet NPC ini masih belum menjadi prioritas mereka Pak. Begini Mas ya, kita ngomong soal disabilitas kan sekarang ya. Saya jujur aja sih sebetulnya di Indonesia itu kecacatan itu masih marginal Mas. Masih marginal, cuman di olahraga aja sekarang ini. Di olahraga juga masih marginal, seperti daerah-daerah yang terpencil itu masih banyak yang tidak dijamah oleh pemerintah daerah. Dan itu biasa aja, dan itu nggak boleh kita bikin untuk mematahkan semangat kita, nggak seperti itu. Jalan terus. Sekarang udah kita dapatkan apa yang kita lakukan itu fundamental buat bangsa dan negara. Kita bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Kita bisa juara di ASEAN dan lain-lain. Sekarang kita udah hebat Mas. Sekarang kita itu udah jadi raja di ASEAN. Luar biasa ya. Ini hasil jeripaya, hasil usaha, latihan dan terus latihan yang dilakukan selama waktu yang cukup panjang ya Pak Seni. Baik, ya betul Mas. Baik, ya. Pak Seni, apa ya harapan Anda terhadap masyarakat Indonesia ya mengenai atlet difabel kita dan keberlangsungannya ke depan? Seperti apa yang Anda harapkan Pak Seni? Saya cuma mengharapkan itu tadi satu ya. Kepala pemerintah daerah itu mau melihat NPC seperti apa. Kita tuh jangan dilihat cacatnya aja sebetulnya. Di dalam kecacatan itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Kalau kita latih itu bisa jadi jadi ikut membanggakan bangsa dan negara ini. Itu udah kita buktikan. Dan yang saya harapkan kepada seluruh orang tua yang punya anak difabel, tolong dikeluarkan, jangan malu-malu lah, karena jangan seperti dulu lagi. Kalau dulu kan selalu disembunyikan anaknya, kalau anaknya cacat gitu disembunyikan karena takut dibilang orang kalau orang tuanya banyak dosa, seperti itu kan. Sekarang nggak usah seperti itulah. Tuhan tuh baik kok. Diberi diberi kekurangan pasti ada kelebihan. Pasti itu nggak mungkin. Seperti Mas sama saya.
Apa yang punya Mas, saya nggak mungkin punya. Tapi apa yang saya punya, Mas nggak mungkin punya. Dan kita punya kelebihan sendiri-sendiri. Betul, baik. Pak Seni, terima kasih sudah bersama kami. Pak Seni sangat menginspirasi dan ini semoga membangkitkan semangat para anak-anak difabel kita untuk berprestasi terus ya Pak Seni ya. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama berdoa untuk itu Mas. Sehat selalu Pak Seni. Ya, sehat selalu. Ya. Pendengar, demikian tadi Power Breakfast bersama Ketua Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia, Seni Marbun. Nantikan Power Breakfast pada Senin pekan depan.